Halo semuanya, saya Pertiwi Dikewati dengan NIM 2306030088. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Tata bahasa Indonesia dalam karya ilmiah sangatlah penting untuk menjaga kejelasan, formalitas, dan kredibilitas tulisan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu 1. Penggunaan bahasa baku. Mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB, gunakan bahasa Indonesia yang baku. Hindari bahasa sehari-hari atau slang, dan gunakan kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. 2. Kalimat yang efektif, yaitu harus ringkas, jelas, dan tidak berlebihan. Kalimat yang efektif biasanya terdiri dari subjek, predikat, dan jika diperlukan yaitu objek, disusun dengan struktur yang logis. 3. Penggunaan kata yang tepat. Pilih kata yang paling sesuai untuk konteks ilmiah. Misalnya, usahakan untuk menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas, seperti memperoleh daripada mendapatkan, atau menyimpulkan daripada mengambil kesimpulan. 4. Konsisten, yaitu pastikan penggunaan istilah, gaya, dan singkatan tetap sama. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk menggunakan singkatan seperti UU dalam tulisan, maka singkatan tersebut digunakan secara konsisten sepanjang tulisan. 5. Struktur paragraf yang logis. Setiap paragraf biasanya terdiri dari satu ide utama dan beberapa kalimat penjelas. Awali paragraf dengan kalimat topik yang memperkenalkan ide utama dan diikuti oleh kalimat penjelas atau contoh yang mendukung ide tersebut. 6. Penggunaan tanda baca. Tanda baca terutama titik, koma, titik dua, dan kutip harus digunakan dengan benar. Misalnya, gunakan titik untuk mengakhiri kalimat, koma untuk membedakan bagian yang setara, dan tanda kutip untuk menandai istilah khusus atau kutipan langsung. 7. Kata hubung dan kalimat majemuk. Gunakan kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan ide-ide dalam kalimat majemuk. Gunakan kata hubung seperti dan, tetapi, karena, sehingga, dan sedangkan. Dengan hati-hati agar hubungan antara ide-ide dapat dipahami dengan baik dan jelas. 8. Penghindaran kata ganti orang pertama dan kedua. Dalam karya ilmiah tidak boleh menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya, kami, atau orang kedua, Anda atau kamu. Untuk tetap objektif, karya ilmiah biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga atau disusun dalam bentuk pasif. Contohnya adalah, penelitian ini bertujuan untuk, daripada, kami bertujuan untuk. 9. Gaya bahasa formal dan objektif. Gunakanlah gaya bahasa yang formal dan objektif. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu ekspresif seperti sangat menarik atau terlalu buruk, karena kata-kata ini dianggap subjektif. Sebaiknya gunakan fakta untuk mendukung pernyataan atau keyakinan Anda. 10. Penggunaan referensi dan kutipan dengan tepat. Ketika mengutip atau merujuk sumber, gunakan format kutipan yang sesuai EPA, MLA, Chicago, dan lain-lain, dan hindari plagiarisme. Pastikan untuk selalu memberikan sumber dari ide atau data yang dikutip. Memahami dan menerapkan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam karya ilmiah akan membantu memperkuat isi dan pesan yang ditulis, sehingga mudah dipahami pembaca dan sesuai dengan standar akademik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. See you, goodbye.